Wang Mazi, kau anggap si bodoh ini sebagai anak kecil yang imut ya? Hah, kau salah. Pria ini lebih kuat dari keledai. Tenaganya besar, kerjanya bagus. Menyewanya adalah keputusan tepat. Wahahaha. Lihat bau si bodoh ini. Hormonnya sungguh luar biasa. Lin bodoh. Hah? Paman Wang. Ini upahmu. Ambil 10 yuan ini. Cukup untuk beli 1 jin daging. Hehehe. Beli daging. Beli daging untuk keluarga. Beli daging. Beli daging untuk dimakan. Hehe. Bodoh. Mau makan yang enak? Mau makan yang enak. Ayo, kakak ipar punya makanan enak di rumah. Baik, aku mau makan. Di sini kakak ipar punya anggur yang lezat. Juga persik putih yang besar. Asal kau nurut, lakukan apa yang kukatakan, kakak ipar akan memberimu. Aku nurut, aku mau makan anggur. Berkat Kaisar Dewa, segel terbuka. Lin Xiaoyao, kau dan 7 wanita di dunia ini yang memiliki cap kehidupan, memiliki jodoh secara alami. Jika kau bisa bersama mereka dalam pertemuan yin yang, maka gerbang dewa dapat dibuka kembali. Janda Qin. Setiap kali aku datang, kau selalu mengunci pintu. Hari ini, jika aku tidak membuat ranjangmu bergetar, maka namaku Liu Dameng akan kutulis terbalik. Kepalaku ini belum pernah sesadar ini. Liu Dameng, mau apa kau kesini? Bodohnya kau. Berani ganggu perempuanku, kau mati ya. Aduh, berani batalin rencana gua. Aku Liu Dameng jangan mabuk di sini. janda Qin kau ini. Mau sama si imut kecil daripada sama gua. Hari ini kubuktikan. Gua lebih hebat 100 kali dari si bodoh ini. Lin bodoh, tolong selamatkan aku. Lin bodoh, tolong. Tolong pergi sana. 7 perempuan yang punya cap kehidupan, memiliki jodoh alami. Cap kehidupan. Lin bodoh, selamatkan aku. Jangan-jangan istrikin salah satunya? Lin bodoh, pergi sana. Menyerahlah padaku. Liu Dameng, bajingan kau. Hah. Bodoh, berani pukul gua. Bodoh kok jago berkelahi. Bunuh orang pun tak masalah. Dia bisa lakukan apa saja. Hari ini gue beri kau ampun. Tunggu saja, ini belum selesai. Xiaoyao, untung ada kau. Kalau tidak, aku sudah diganggu dia. Istri, syukur tak apa-apa. Xiaoyao, kau tak bodoh lagi ya. Bagus. Tadi aku sangat takut, jantungku masih berdebar kencang. Coba raba. Kak Ipar bersinar cerah, lembut dan putih. Inikah ilmu sihir melihat tembus? Luar biasa.
luar biasa. Hei Xiao Yao, kamu baik-baik saja? Ah, ilmu ini memang hebat, bisa melihat sejauh itu. Hari ini aku habisi kamu. Tunggu, itu suara adikku Waner. Benar, Waner. Liu Dameng mau mengganggu Waner. Aku harus selamatkan dia. Kak ipar, aku janji dengan Waner, aku pergi dulu. Jangan pergi. Waner, kakak datang. Jangan lari. Aduh, Liu Dameng, ini kebun buah keluargaku. Cepat pergi dari sini, kakakku sebentar lagi datang. Kakakmu si imut kecil itu lebih baik jangan sebut dia. Sebut dia malah bikin kesal. Gadis cantik tidak bisa lari lagi. Hahaha. Mau lari kemana lagi? Hari ini aku habisi kamu. Hah? Ah kak, kamu datang. Jangan ganggu adikku. kamu lagi si imut kecil. Kenapa selalu kamu yang mengacaukan urusanku? Kamu ganggu adikku. Kamu jahat. Aku hajar penjahat. Pukul orang jahat. Dasar kau imut kecil. Bintangmu merusakku. Kau tunggu saja. Jeruk tahun ini satu pun tak akan kubeli. Kau tunggu saja membusuk di pohon. Aduh, sakit sekali. Lin bodoh, kau tunggu saja. Aku tak akan membiarkanmu lolos. Kau tunggu saja. Ah kakak, akhirnya kau datang. Maaf ya, kakak terlambat datang. Kau baik-baik saja? Aku baik-baik saja. Kakak, kau tak bodoh lagi? Waner, aku sudah sembuh. Aku tak bodoh lagi. Besok, Bu Pak, kita pergi ke rumah sakit lagi. Penyakitmu ini pasti ada jalan keluarnya. Bu, Pak, aku kasih tahu kabar baik. Penyakit kebodohan kakak sudah sembuh. Apa yang kau bicarakan? Penyakit kebodohan kakakmu ini dokter dari rumah sakit besar saja tak bisa menyembuhkan. Mana mungkin tiba-tiba sembuh? Pak, aku benar-benar sembuh. Aku tak bodoh lagi. Mulai sekarang, akulah tiang penopang keluarga kita. Benar-benar sembuh? Wah, Bu Pak, langit punya mata. Penyakit kebodohan anak kita sudah sembuh. Bagus, bagus. Huk, huk, huk. Bu, batukmu ini belum sembuh juga? Ini sisa penyakit dari dulu waktu kerja serabutan. Sudah minum banyak obat, tapi tak mempan. Bu, penyakit ini bisa kusembuhkan. Anak ini jangan mengada-ada. Bu, aku tak mengada-ada. Dan kaki ayah juga bisa kusembuhkan. Lin Xiaoyao, kaki ayah ini penyakit lama. Sulit sembuh. Bagaimana tahu kalau tidak dicoba? Aduh. Ini. Ayah, ibu sekarang rasanya bagaimana? Aduh. Rasanya segar sekali. Kondisiku luar biasa. Wah, hahaha. Penyakit paru-paru ibu disembuhkan kakak. Ya, coba berdiri, jalan beberapa langkah. Cepat. Aduh, kakiku sembuh. Tidak pincang, lihat. Wah, haha. Kakak, kamu dokter ajaib. Xiaoyao, kamu hebat. Istriku, ambilkan arak. Kita rayakan. Aku ambil, haha. Ayo makan. Wah.
Sudah lama menunggu, silakan. Baik, Haha, ayo. Sangat senang, haha. Oh ya ya, tadi di kebun Liu Dameng mau mengerjai aku. Si bajingan ini tidak akan kubiarkan. Tapi untungnya kakak datang dan memukulinya habis-habisan. Tapi dia bilang tidak akan beli lagi jeruk kita. Dia menguasai semua jalur penjualan jeruk di kota ini. Kita bagaimana nanti? Bajingan ini berani-beraninya mengincarmu. Jeruk kita biar busuk di pohon. Aku tak akan jual padanya. Benar juga. Paling-paling keluarga kita berhenti tanam jeruk, ayah dan ibumu bisa pergi kerja di luar. Pasti dapat sesuap nasi. ayah, ibu tenang saja. Serahkan urusan jeruk padaku. Dalam beberapa hari ini, aku akan membuka saluran penjualan baru. Dijamin hasilnya ratusan kali lebih banyak. Dan aku akan usir Liu Dameng dari desa Qingshan. Ah, Zhencheng. Warisan Kaisar Dewa ini hebat sekali. Bisa menyembuhkan dan menolong. Bisa juga pasang formasi 9 jurang menyerap energi. Memudahkan latihan. Bahkan air sumur ini jadi penuh energi spiritual. Cocok untuk siram jeruk. Sangat pas. Air dewa ini untuk tanam buah dewa. Jangan mengecewakanku. Langsung lumer di mulut. Manis dan enak. Jeruk ini ada gelombang energi spiritual halus. Sangat bermanfaat untuk tubuh. Ini serangan telak untuk jeruk biasa. Pasti laris keras. Jeruk sebanyak ini, bagaimana memetiknya? Naik. Kakak ipar. Xiaoyao, kamu kok datang? Mau makan buah persik putih lagi? Ayo masuk ke dalam rumah sama Mbak. Mbak, aku mau pinjam motornya. Liu Dameng udah putus hubungan sama keluargaku. Aku mau jual jeruk ini ke kota kabupaten. Sekalian buat bantu desa kita buka jalur pemasaran. Xiaoyao, kamu bodoh lagi ya? Jeruk desa kita ini belum saatnya panen. Jeruk sekarang ini kecil-kecil dan sepat. Ya, kalau bukan karena Liu Dameng punya koneksi, kita bahkan nggak bisa dapat uang segini. Siapa bilang kecil dan sepat? Lihat punyaku. Mbak, tanganmu kok dingin banget? Dulu aku sakit, kena penyakit kedinginan tubuh, sekarang tangan kaki selalu dingin. Bahkan tabib tua bilang aku nggak bisa disembuhin. Mbak, kamu malah harus coba jerukku ini.
Dijamin habis makan, efeknya langsung sembuh. Besar mulut. Aku coba. Astaga, meledak berair. Jeruk ini enak banget. Kok aku rasanya badan jadi anget ya? Xiao Yao, jerukmu ini menyembuhkan penyakit kedinginanku sudah sembuh semuanya. Ya, betul. Ini jeruk istimewa hasil budidayaku sendiri. Jeruk kualitas terbaik. Bisa memperpanjang usia dan menyembuhkan segala penyakit. Wah, anak baik. Baguslah. Sekarang kau sudah jadi pria yang bisa diandalkan. Nanti, kalau butuh bantuan apapun, langsung cari kakak ipar. Tenang, Kak. Mulai sekarang dengan aku di sini, Liu Dameng tak akan berani ganggu kamu lagi. Kalau gitu, aku pergi dulu. Ya, Cepat pergi sana. Mau promosi? Di sana ada toko buah. Pergi promosi ke sana. Di sini, semua barang dari sumber resmi. Bos, jerukku ini yang terenak di dunia. Silakan cicip. Ah, ambil. Apa jeruk busuk? Cepat pergi. Tolak jerukku, nanti menyesal. Ah, di sana masih ada toko buah lain. Aku tak percaya tak ada yang tahu nilai. Tuan ini, Ah, Nona cantik. Ini buah cingshan hasil budidayaku. Silakan cicip. buah cingshan? Dari desa Cingshan ya? Buah dari desamu aku tahu. Baik dari penampilan maupun rasa, tidak terlalu cocok dengan standar toko kami. Jerukku ini pasti yang terenak yang pernah kau cicipi. Coba cicip. Warnanya bagus. Aku coba rasakan. Jeruk ini, rasanya luar biasa enaknya. Enak banget. Aku nggak bohong kan, Kak? Iya. Nggak cuma enak. Setelah makan jeruk ini, terasa menyegarkan. Aku sering pusing. Tapi habis makan ini, penglihatan dan pendengaran jadi jelas. Jadi jerukku ini mau? Mau, semuanya aku mau. Kamu masih punya berapa? Nggak banyak. Cuma satu kebun. Bagus sekali. Semuanya aku ambil. 20 kali harga pasar. Aku beli semua. 20 kali? Butuh uang banyak tuh. Kakak, kamu yakin sudah memutuskan? Ini uang mukanya. Buahmu aku beli semua. Besok aku ke desamu untuk ambil jeruknya. Tapi kita sepakati peraturannya dulu. Kamu harus tanda tangani perjanjian pasokan jangka panjang. Jeruknya nggak boleh dijual ke orang lain. Oh, itu gampang. Baik, kerjasama yang menyenangkan. Kerjasama yang menyenangkan. Ini sepertinya cap Kaisar Dewa. Jangan-jangan dia juga salah satu dari 7 wanita itu? Tuan, sudah lama tanganmu ini? Ah, tidak. Maaf. Belum pernah lihat wanita secantik ini. Jadi agak linglung. Aneh sekali. Biasanya aku nggak suka pria mendekat. Lin Xiaoyao ini malah bikin aku suka. Sangat ingin dekat dengannya.
Kalau gitu aku duluan ya. Baik, aku antar kamu. Silakan lewat sini. Lingger, Suyun, kamu kok datang ke sini? Linger, aku sengaja nungguin kamu di sini. Sejak ketemu terakhir kali, aku terus memikirkanmu. Di kepalaku ini hanya ada kamu. Suyun, sudah kubilang berkali-kali, kita tidak mungkin. Jangan cari aku lagi. Lagi pula, sekarang aku sudah punya pacar. Pacarku, dia ini. Ada masalah? Wajah culun kayak kamu berani saingin pacarku? Kenali dulu siapa dirimu. Cepat minggir dari sini. Aku ini orangnya, lebih suka diplomasi daripada diancam. Hei, jangan enak-enak diberi muka. Serang, hancurkan tangannya. Suyun, hentikan. Cepat pergi, serahkan padaku. Pergi apaan? Aku kan pacarmu. Berani mesra-mesran di depanku? Hajar habis-habisan. Hebat sekali. Ayo bangun, dasar tidak berguna. Jangan mendekat. Barusan aku dengar. Ada yang mau menghancurkan tanganku. Bukan aku yang bilang, jangan asal nuduh. Aku teriak kalau kamu mendekat lagi. Ah, kampungan. Kau ingat baik-baik. Ayo pergi. Terima kasih sudah membantuku. Tapi kamu harus hati-hati, Suyun bakal cari masalah. Dia kan keluarga Su. Salah satu dari 3 klan besar di Gunung Feng. Apa 3 klan besar? Aku nggak peduli. Tapi tadi kamu bilang mau jadikan aku pacarmu. Beneran? Kita baru kenal beberapa menit. Tadi itu keadaan darurat. Kamu pulang saja dulu. Besok aku mau sendiri jemut jeruknya. Oke. Aku Lin Xiaoyao. Aku Yelinger. Tadi dia cium aku. Aku sama sekali nggak jijik. Ini kenapa ya? Ada klausul kerahasiaan. Beli dengan harga 20 kali pasar. Xiaoyao. Aku nggak salah lihat kan? Taman Buah Segar mau beli jeruk kita dengan harga tinggi. Iya, Bener 20 kali lipat. Kak, gimana caramu nego? Katanya pemilik Taman Buah Segar itu cantik banget loh. Jangan-jangan kamu pakai siasat tampan? dasar anak kecil, nebak sembarangan. Apa sih? Harga beli Liu Dameng jauh lebih rendah dari ini. Xiaoyao, kamu yakin? Nggak ditipu orang? Iya, akhir-akhir ini banyak penipu. Kamu baru sembuh. Ayah takut kamu dirugikan. Di dalam ini, Astaga, banyak sekali uangnya. Xiaoyao, kamu bikin bangga keluarga kita. ayah, ibu, duduk dulu. Uang ini bukan apa-apa. Buah Qingshan yang kubudidayakan pantas dengan harga ini. Aku rencananya besok langsung mulai membeli. Lalu bagaimana caramu? Untuk warga desa, harganya berapa? 10 kali lipat harga pasar. Besok langsung mulai beli. 10 kali lipat? Segitu mahalnya? Ayah, warga desa selama ini sering bantu kita. Sekarang kita dapat uang, mereka juga harus ikut dapat untung lebih. Xiaoyao, niatmu ini bagus. Tapi harga beli ini harus dirahasiakan. Biar si Liu Dameng nggak tahu dan buat masalah. Tenang, aku tahu aturan. Lagi pula, aku cuma beli buah yang sudah kutandai. Karena yang itu paling enak. Oke,
Aku ke kebun dulu jaga-jaga. Beli jeruk, beli jeruk. Kak Dameng, Taruh di sana. Selanjutnya. Wang Mazi, ini uang jerukmu. Dameng, jerukku belum ditimbang. Lagi pula jeruk sebanyak ini. Nggak mau ya? Kalau nggak mau, pergi bawa jerukmu. Cari siapa saja terserah. Aku mau, aku mau. Jeruknya lupa dimasukin ke mobil. Selanjutnya. Dameng. Nenek Yang. Jerukmu tidak memenuhi standar. Aku tidak bisa menerimanya. Liu Dameng, aku mengandalkan jeruk ini untuk hidup. Tolong pertimbangkan hubungan kita sesama warga. Terimalah jeruk ini. Kenapa bicara denganmu sulit sekali? Bawa keranjang sampahmu ini dan segera pergi. Jangan mengganggu pandanganku. Aduh Liu Dameng. Aduh jerukku. Ya Ruku. Kamu pura-pura. Jangan ke sini. Jangan ganggu aku. Warga sekalian, menerima jeruk. Harga 10 kali pasar. 10 kali warga. 10 kali terima punyaku. Harganya ini benar? Kapan jeruk di desa kita semahal ini? Kamu sudah sembuh. Aku sudah buka saluran penjualan baru. Nanti beli jeruk 10 kali harga pasar. Hahaha, bagus. Liu Dameng, ambil uangmu. Kembalikan jerukku. Kembali apaan? Otakmu isinya tai? Harga pasar jeruk berapa? Dia beli dengan harga setinggi itu. Itu jelas bohong. Aku tawar harga tinggi karena aku dan bos Taman Buah Segar kerja sama. Kami akan kemas jeruk kita sebagai buah premium untuk dijual. Hahaha. Lin Xiaoyao, kau cuma ngomong kosong. Taman Buah Segar itu kan toko buah nomor 1 di kota kabupaten. Masa dia mau kerja sama orang bodoh? Kau tidak percaya. Pemilik Taman Buah Segar sebentar lagi datang. Pemilik Taman Buah Segar, Yelinger. Wanita secantik itu masa mau peduli padamu? Kau cuma omong doang. Liu Dameng, kau memang belum lihat peti mati belum menyesal ya? Hai, kau ini bodoh. Wanita normal manapun pasti tidak akan melirikmu sedikit pun. Yelinger mungkin bahkan tidak tahu kau siapa. Kalau nanti Yelinger datang, kau ngaco. Aku taruh kata-kataku di sini. Kalau hari ini Yelinger bisa datang, aku akan berlutut dan membungkuk padamu. Baik, ingat kata-katamu. Aku tunggu. Xiaoyao, aku datang ambil jeruk. Xiaoyao, aku datang ambil jeruk. Maaf merepotkan kakak Linger sampai datang ke sini khusus. Ini kerjasama pertama, aku pasti harus menyaksikan sendiri. Kalian sedang membeli jeruk? Aku tidak salah lihat kan? Bosnya benar-benar datang menemui si bodoh ini. Warga sekalian, aku tidak bohong. Mulai sekarang, beli jeruk dengan harga 10 kali harga pasar. 10 kali lipat. Lin Xiaoyao ambil milik keluarga kami dulu. Ambil punyaku. Hei, dengarkan semua jeruk desa kita ke depannya masuk pasar premium. Besok saya akan datang sendiri ke kebun kalian untuk inspeksi. Tapi saya hanya terima buah berkualitas yang sudah saya tandai. Baik, ikuti katamu. Kami semua ikuti kamu. Ya, ikuti kamu. Ikuti kamu. Liu Dameng mau sembunyi-sembunyi kemana? Lupa ya perjanjian apa? Kamu... Liu Dameng, cepat. Masih mau tinggal di desa ini? Kamu ini laki-laki atau bukan? Ingkar janji. Berlutut. Cepat berlutut. Berlutut. Berlutut.
Aku berlutut. Bagus. Lin Xiaoyao, kau tunggu saja. Kita lihat nanti. Kak, hati-hati. Berdasarkan kebiasaan Liu Damang yang dulu, masalah ini pasti belum selesai begitu saja. Tenang, dia tak akan bisa berbuat apa-apa. Kakak Linger tidak apa-apa. Ah, tidak apa-apa. Cuma keseleo kaki. Kakak Linger, aku bantu pijat. Ini Kalau begitu semua pindah ke atas sana, pindah ke mobil. kelihatannya cukup parah. Jangan-jangan tulangnya cedera? Aku bantu periksa. Sudahlah, kamu ini penjual buah, bisa juga mengobati? Tentu saja aku tunjukkan kehebatan medisku. Aku bisa sendiri. Nyaman sekali. Aneh. Aku. Gimana kondisi kakak Linger? Coba rasakan, sekarang sudah baik kan? Wah, benar-benar sembuh. Xiaoyao, kamu tabib hebat. Ya, kalau kamu bilang begitu. Kak Linger, Kak, buahnya sudah dikemas semua. Tinggal tunggu kalian berangkat. Aku duluan naik mobil. Nanti ku bawa kalian lihat sendiri betapa larisnya buah Qingshan. Kak, kamu baik banget sama Kak Linger. Jangan-jangan kerjasamanya diraih pakai pesona fisik? Apa aku harus ganti panggilan jadi kakak ipar? Dasar anak kecil, jangan nebak-nebak. Cepat naik mobil, jaga buah kita baik-baik, jangan sampai dipegang orang. Oh, tahu. Aku ingin lihat bocah bodoh ini merencanakan apa. Para pelanggan, jeruk baru dari Taman Buah Segar, buah Qingshan, menyegarkan pikiran, menyembuhkan segala penyakit. Cicip dulu baru beli. Ayo semua, silakan cicip. Rasanya enak sekali. Aku mau 25 kilo. Aku 50 kilo. Aku 150 kilo. Jeruknya banyak. Antre di dalam toko, beli sendiri ya. Xiaoyao, buah Qingshan langsung laris, langsung diserbu. Tampaknya akan memecahkan rekor Taman Buah Segar kita pembukaan. Lalu bagaimana hadiahku sebagai pahlawan besar ini? Bajingan, kamu lagi mau apa? Yang Dabin, kamu datang untuk apa? Apa yang kalian buat ini? Buah Qingshan menipu pelanggan datang ke sini. Saya bisnis apa lagi? Bagaimana bisa disebut tipu? Buah Qingshan kualitasnya bagus. Pelanggan suka, wajar saja. Sombong sekali. Saya tak bisa berbisnis. Kalian juga jangan harap. Kamu? Sengaja cari masalah ya? Ya, lalu bagaimana? Kalau tidak, berikan resep buah Qingshan. Atau turunkan dari rak. Saya bisa lepaskan kalian. Kamu terlihat sederhana, tapi ambisius besar. Benar kurang ajar.
Kamu mempermainkanku, aku pukul kau gigi bertebaran. Gigi bertebaran, justru memberi aku ide baru. Gigiku. Lihat sekarang siapa yang gigi bertebaran? Baik, tunggu saja. Aku pasti bikin taman buah segar bisnisnya gagal. Yang Dabin ini kejam dan bengis. Setelah keributan ini, dia tak akan mudah menyerah. Tenang saja, Suyun pun tak kuhiraukan. Apalagi si Yang Dabin ini bukan apa-apa. Jangan lengah. Dia paling jago main licik di belakang. Jangan jongkok di sini, berdiri. Liu Dameng dan Yang Dabin ini benar-benar sama busuknya. Akan kulihat mereka bisa main tipu muslihat apa? Kak Bin, kenapa kau begini? Ini gara-gara Lin Xiaoyao itu, dia bersama Taman Buah Segar membuat sesuatu yang disebut Buah Qingshan. Bisnisku habis direbut semua. Buah Qingsan cuma jeruk kampung, jeruk jelek itu bisa sesukses itu? Jeruk jelek mereka berdua. Karena jeruk jelek ini, mereka berdua jadi kaya raya. Apa? Si bodoh Lin itu beli semua jeruk sampai habis? Sampai aku tak dapat satu pun. Aku pasti rugi besar bodoh ini. Aku dan kau takkan pernah damai. Kita harus cari akal supaya bisnis Taman Buah Segarnya gagal total. Nanti akan kulihat si Nona Ye itu dan Lin Xiaoyao masih bisa sombong apa lagi. Kak Bin, kita langsung bertindak malam ini. Kita pergi ke Taman Buah Segar, beri bumbu tambahan pada jeruk itu. Nanti si bodoh Lin pasti bangkrut total. Taman Buah Segar juga akan hancur berantakan. Dameng, bagus. Kak Bin tidak salah pilih padamu. Kak Bin, bicaramu kok sember ya? Ayo. Lihat sikap mereka, pasti berniat jahat. Cukup cepat aksinya. Mereka sudah berpikir untuk merusak jeruk. Kamu tahu ini juga? Tentu saja semua. Tak lepas dari telingaku. Sial, kalau mereka benar-benar merusak buah Qingshan, Taman Buah Segar akan kacau. Xiaoyao, kita tidak bisa diam saja menunggu. Tenang, Kak Linger. Saat mereka menunjukkan celahnya, itu saat kita balas menyerang. Ini Tenang, Kak Linger. Asal mereka berani merusak buah Qingshan, itu saat mereka terkejut. Aku pasti akan membuat mereka rugi besar. lalu apa rencanamu? Tunggu kabar baik dariku saja. Aku pergi dulu sampai besok. Lin Xiaoyao ini masih menyimpan rahasia apa lagi? Ah, kamu tenang saja. Pastikan tidak ada yang lihat. Bagus kalau begitu. Di belakang ada kamera pengawas. Ah, tenang, lihat saja aku. Namamu Dameng benar-benar sesuai dengan sifatmu. Hah, jeruk dewa. Akan kubuat kau jadi busuk. Dameng, cepatlah. Jangan sampai ketahuan nanti. Tak tahu diri. Berani sekali kedua orang ini. Akan kulihat bagaimana kalian memainkannya. Halo, saya petugas pasar. Ada laporan jeruk Taman Buah Segar kalian diduga tidak aman. Kini kami harus ambil sampel jeruk dari toko kalian. Ada laporan jeruk Taman Buah Segar kalian diduga tidak aman. Sekarang harus ambil sampel jeruk di toko kalian untuk diperiksa. Tidak mungkin. Apa kalian keliru? Semua buah di Taman Buah Segar berasal dari saluran resmi. Tidak mungkin ada masalah. Karena ada laporan, kami harus tindak sesuai hukum. Mohon kerjasamanya. Bos Ye, ada masalah atau tidaknya jeruk ini bukan kau yang tentukan. Tunggu hasil pemeriksaan baru bicara. Benar. Banyak mata di sini mengawasi. Kalau Taman Buah Segar kalian tidak bersalah, jangan takut diperiksa. Ramai sekali di sini. Kak Linger, ada apa? Petugas tiba-tiba mau periksa Taman Buah Segar. Tenang, aku bisa atasi.
Di toko kami, semua jenis buah diperiksa sebelum dijual. Hanya yang memenuhi standar yang akan dijual resmi. Ini adalah laporan inspeksi jeruk. Silakan dilihat. Benar, ini memang sebuah laporan kualitas yang memenuhi standar. Laporan lulus buat apa? Hah, kau berani jamin semua jerukmu ini tidak bermasalah? Pak pengawas, keamanan pangan ini sangat penting. Jangan sampai tertipu oleh gadis kecil ini. Jeruk lulus atau tidak harus diperiksa di tempat. Laporan inspeksi itu tidak berarti apa-apa. Siapa tahu laporannya palsu. Saya tidak memalsukan. Pak pengawas, jangan percaya mereka. Nyonya Ye, laporan kualitasmu ini memang tidak cukup membuktikan semua jeruk di toko tidak bermasalah. Karena laporan inspeksi tidak bisa dipercaya, langsung periksa di tempat saja. Xiaoyao, kenapa kau ikut mengacau dengan mereka? Tenang Kak Linger, ada saya di sini. Mereka tidak akan berhasil. Pak pengawas, mulai saja. Ini bagaimana mungkin? Jeruknya memang bermasalah. Sudah kuduga jeruk ini pasti ada masalah. Sekarang kalian benar-benar menabrak batu sendiri. Brak, kaki sendiri terinjak. Hahaha. Xiaoyao, kalau dilihat begini, jeruk ini memang bermasalah. Jeruk ini aku yang sediakan. Kau tak percaya aku? Mana mungkin aku tak percaya kamu? Cuma masalah ini memang aneh. Pasti ada orang yang main belakang. Bagaimana kalau kamu pulang dulu? Masalah ini pasti akan kuselidiki tuntas. Mau pergi kemana? Jeruk ini bermasalah. Kalian berdualah. Berkomplot. Tak punya hati nurani. Menipu pelanggan. Jangan harap kalian bisa lari. Ya Linger, tak kusangka wajahmu cantik, tapi hatimu busuk. Kau tunggu saja, taman buah segarmu tutup dan minta maaf. Dan kau si bodoh ini berani merebut rezeki aku. Sekarang aku lihat penduduk desa Qingshan, siapa lagi yang berani jual buah padamu? Hahaha. Jangan ribut, data sedang dianalisis. Tenang dulu. Nilai data bahaya. Sudah setinggi ini. Taman buah segar. Jeruk bermasalah ini. Sudah pasti salahnya. Oh ya? Akan kutunjukkan padamu apa itu membalikkan keadaan. Jeruk batch ini, apakah sebenarnya layak atau tidak? Begitu banyak pestisida berlebih. Untung aku punya teknik pemurnian musim semi kembali. Tak hanya bisa menghidupkan tanaman layu, bahkan bisa melarutkan racun mematikan di jeruk ini. Jadi hijau jeruk ini, kok bisa tidak ada masalah? Mana mungkin? Aku tidak salah lihat kan? Warna jeruk ini kok lebih cerah dari tadi. Saya umumkan pemeriksaan selesai. Seluruh jeruk ini sepenuhnya memenuhi standar pemeriksaan. Tidak ada masalah sama sekali. Bagus sekali. Akhirnya bisa buktikan taman buah segar tidak bersalah. Administrator, apa kau keliru? Metode deteksimu ini akurat atau tidak? Iya, jelas-jelas saya... Baik saya pribadi maupun mesin-mesin ini semua benar-benar profesional. Jika tidak ada bukti keraguan kalian terhadap saya adalah fitnah. Aku cuman ngomong asal aja. Administrator coba cicip. Ini buah Qingshan kami. Hanya ada di taman buah segar, baru bisa dimakan di sini. Jangan-jangan ada yang iris. Sengaja memfitnah? Jeruk ini benar-benar lezat. Aku langsung merasa segar bugar. Akan kuperlihatkan lagi agar kau lihat kebenaran apa sebenarnya. Tunggu, aku lihat apa? Ternyata kalian berdua yang main-main. Aku sudah melihat semuanya. Kalian berdua yang mengutak-atik jeruk ini. Kalian berdua yang mengutak-atik jeruk ini. Omong kosong apa masak bisa kami? Dameng saat kita beraksi. Bukannya tidak ada yang lihat? Memang tidak ada orang. Kan aku sudah rusak kamera pengawasnya. Pasti si penjaga ini mau menakuti kita. Oh, bagus, bagus, bagus. Bagus Yang Dabin. Ternyata kau yang main curang. Ini persaingan curang. Ini pelanggaran hukum.
Atas dasar apa kau bilang kami yang merusak? Aku malah curiga kalian berkomplot untuk mencelakai aku. Aku sekarang malah ragu, alat deteksi ini akurat atau tidak. Penjaga, berani sekali kau bersekongkol dengan Yellinger. Kau tidak takut hukum? Aku tidak bekerja sama dengan Yellinger. Aku benar-benar melihat kalian berdua melakukan hal ilegal. Mata yang mana yang kamu lihat? Ada buktinya? Iya. Kalau berani, tunjukkan bukti. Siapapun bisa omong doang. Ini Buat salah tapi nggak ngaku. Kalian berdua ini nggak bakal mengaku sampai akhir? Kami salah apa? Kalau kau nggak punya bukti, bersiaplah bersama Taman Buah Segar ikut hancur. Kalau aku punya bukti yang tunjukkan kalian yang rusakin Taman Buah Segar gimana? Kalau kau punya bukti, tokoku ku berikan gratis ke Yellinger. Kalau kau nggak punya bukti, hari ini Taman Buah Segar tutup total. Aku ikut taruhan. Kalau kau bisa buktikan aku dalangnya, aku langsung minggat dari desa Qingshan. Kalau enggak, yang minggat adalah kau. Xiaoyao, nggak usah taruhan sama mereka. Karena sudah terbukti Taman Buah Segar nggak salah, sudahlah. Tenang Kak Linger. Karena kalian berdua ngeyel mau cari mati, aku nggak halangin. Ngawur aja. Di lokasi nggak ada CCTV, apalagi saksi. Aku mau lihat bukti apa yang kau punya. Bagaimana kau bisa punya video kami ini? Nggak mungkin. Aku hebat lah. Kalau nggak mau ketahuan, jangan berbuat jahat. Jangan-jangan kalian kira punya kemampuan sakti bisa lolos? Bang Bin, tenang aja. Aku yakin nggak ada yang lihat. Baguslah. Nekat banget. Berani benar kalian berdua. Saya mau lihat bagaimana kalian bermain sandiwara ini. Kira CCTV hancur, jejak kejahatan bisa lenyap, mata super saya ini bisa rekam data asli, lalu jadi video 100 kali lebih hebat dari CCTV. Tunggu saja hukumannya. Bagus, kalian ternyata pelakunya. Sekarang buktinya sudah jelas. Masih mau beralasan? Saya. Yang Dabin, Liu Dameng, kalian diduga merusak produksi, menebar zat berbahaya, dan persaingan curang. Silakan kalian berdua ikut saya. Liu Dameng, ini gara-gara ide bodohmu. Kau celakakan aku. Salahku, kalau bukan kau ngotot lawan Lin Xiaoyao dan Yellinger dan seret aku, mana sampai begini? Kalian saling serang. Buat salah, sama-sama salah. Yang Dabin, tokoh buahmu, serahkan ke Yellinger. Dan Liu Dameng, aku tak mau lihat kau di desa Qingshan. Ayo kalian berdua, jika ada pembelaan, sampaikan di pos penegak hukum. Lin Xiaoyao, kau tunggu. Nanti aku balas dendam. Untung hari ini kamu ada, Xiaoyao. Kalau tidak, Taman Buah Segar bisa jadi tidak selamat. Melindungi kakak Linger adalah tugasku. Masa iya bukan pacarmu? Jahat. Tapi yang Dabin dan Liu Dameng kali ini paling hanya mendapat hukuman. Setelah mereka keluar, mungkin akan berbuat onar lagi. Kita nanti harus lebih berhati-hati. Tenang, kelebihan sihir 1 meter, kelebihan tahu 10 meter. Aku ingin lihat, mereka mau cari mati bagaimana lagi. Kakak Linger, aku pulang dulu. Ya, dadah. Hati-hati di jalan. Halo, Xiaoyao, kamu datang ke sini dulu. Katanya Yang Dabin dan Liu Dameng sudah kembali. Terutama Yang Dabin. Tidak hanya didenda uang, izin usahanya juga disita. Sekarang tokonya berada di tanganku. Aku takut dia tidak terima dan mengacau. jangan takut kakak Linger. Aku segera ke sana. Cepat juga datangnya. Yang Dabin, apa maksudmu? Mau mengacaukan tempatku? Kalau tahu diri, berikan resep rahasia buah Qingshan padaku. Kembalikan tokoku. Masalah sebelumnya aku tidak akan mempermasalahkan. Bahkan bisa membuat kalian kaya. Kemampuannya kecil. Tapi nafsunya besar.
Mau ini mau itu masih mau lagi. Mimpi. Hei Kak Dabin, ngapain ngomong panjang sama dia? Langsung hajar saja. Tokoku sudah hancur. Kalian juga jangan harap selamat. Bisa-bisa kita mati bareng. Kalian berdua jangan harap bisa kabur. Kalian berdua nggak bisa nakutin aku. Lin Xiaoyao, mereka berdua itu apapun berani lakukan. Mending kamu pulang dulu. Serahkan padaku. Tenang Kak Linger. Untuk urusan mereka, aku punya banyak cara. Aku nggak takut. Hati-hati. Ya, anggap aja pemanasan. Hah, serang. Ah, Kamu jangan mendekat. Tuan Lin, aku salah. Ampuni aku, aduh. Pergi. jangan bunuh aku. Aku orangnya Kak Chen. Kalau kamu bunuh aku, Kak Chen pasti nggak bakal lepasin kamu. Xiaoyao, Kak Chen itu bos geng Kappa. Dia semena-mena. Di Gunung Feng belum ada yang berani melawannya. Bos geng kapak Kak Chen ya. Pulang dan bilang padanya, malam ini aku akan berkunjung. Baik, kamu tunggu saja. Tunggu saja. Xiaoyao, kamu hebat. Tapi geng Kappa ini bukan lawan mudah. Katanya ada pendekar yang menjaga. Begini, kamu pulang dulu ke desa Qingshan untuk menghindar. Ini serahkan padaku. Baik, aku pulang dulu. Ya, sampai jumpa besok. Yang Dabin dari geng kapak, aku akan menghabisi kalian malam ini juga, agar tak ada masalah lagi. Chen Ge Lin Xiaoyao itu bukan orang biasa. Kekuatannya luar biasa. Lihat lukaku. Lihat gigiku. Baru ditambal pagi ini. Dia cuma tukang jual buah. Masih punya kemampuan luar biasa. Chen Ge bilang dia akan datang cari kamu malam ini. Wahahaha. Bagus. Kalau dia berani masuk, aku buat dia keluar terbujur. Wahahaha. Chen Ge. Dia Lin Xiaoyao. Kamu ketua geng kapak? Kamu berani sekali. Ikut aku saja bagaimana? Masalah sebelumnya kita lupakan. Ikut kamu, mimpi. Tak tahu diri. Aku yang salah lihat. Sudah lancang pada senior. Mohon maafkan aku. Mulai sekarang kamu jadi ketua geng kapak. Seluruh geng patuh pada perintahmu. Aku akan bantu kamu sepenuh hati. Lin Xiaoyao ini mikir apa sih? Berani sendirian masuk wilayah geng Kapak. Aku harus bantu dia. Gimana, enak? Pijatannya enak? Hehehe. Kakak puas? Hahaha. Memang punya dasar bela diri. Tenaganya kuat. Leganya? Gimana boleh? Teriaknya sakit sekali. Pasti Lin Xiaoyao dasar bodoh. Datang sendiri cari mati. Xiaoyao, kok mereka bisa? Perkenalkan Yelinger dari Taman Buah Segar. Kalau dia kehilangan sehelai rambut, aku takkan maafkan kalian. Tenang Kak Xiaoyao, mulai sekarang Taman Buah Segar akan kujaga 24 jam dengan anak buahku. Keselamatan kakak ipar kami jamin, hahaha.
Kak Ling, dulu salahku. Kakak baik hati. Maafkan aku tak berani lagi. Hahaha. Sikapmu berubah cepat. Jadilah orang baik. Iya, hahaha. Kak, kakak ipar, kami pergi dulu, hahaha. Hahaha. Along ahu, ayo pergi. Xiaoyao, Geng Kapak biasa semena-mena di kota Kabupaten Fengshan. Gimana kau bisa bikin mereka nurut? Aku mengalahkan mereka sampai tunduk. Mereka berebut mau aku jadi bos. Waduh, kalau aku tak terima mereka sebagai anak buah, aku juga bingung. Beneran? Ini luar biasa. Kak Linger, kalau tak percaya, cium aku dong, biar tahu bener atau enggak. Bajingan ini mau cari untung lagi dariku. Wah, Kak Linger, terlalu cepat, coba sekali lagi dong. Kamu semakin menjadi. Wah, ada apa Kak Linger? Rasanya belakangan ini kepala ini selalu pusing. Lalu gelisah. Malam juga susah tidur. Hei cowok, lihat apa kamu? Itu, Kak Linger tubuhmu bagus. Tapi giok ini dari mana? Oh. Kamu maksud ini? Ini kakakku dapatkan dari Master Tao untukku. Apa kamu akhir-akhir ini sering bermimpi? Mimpi ada anak kecil memanggilmu ibu. Setiap kali kamu mau menjawab, tiba-tiba terbangun. Kok kamu tahu? Untung ketemu aku. Kalau kamu jawab panggilannya, dewa pun tak bisa selamatkanmu. Hah? Ini bagaimana? Akar masalahnya ada di giok ini. Di dalamnya terperangkap makhluk jahat yang mau celakakanmu. Tapi, giok ini kelihatan biasa saja. Tak ada yang aneh. Memang tak mencolok. Tapi di dalamnya penuh energi jahat. Sekarang aku merasa darah kuat. Pikiran jernih. Giok ini memang bermasalah. Lin Xiaoyao, kamu benar-benar tabib hebat. Oh iya, kakakku masih di tempat Master Langit. Dia minta gelang giok. Kalau dipikir-pikir, sejak pakai gelang giok itu, dia terus tak sadarkan diri. Xiaoyao, kamu harus selamatkan kakakku. Ini Asal kau mau selamatkan kakakku, apapun akan kulakukan. apapun. Yang itu juga bisa? Asal kau mau memberikan bantuan, yang itu juga bisa dipertimbangkan. Tenang Kak Linger. Cuman bercanda. Aku kan pacarmu. Tentu akan kubantu. Bajingan, kamu usir lagi. Ayo kita pergi bersama menengok kakakmu. Master Wang Tian sudah siap. Nanti saat Linger datang, kau tahu harus berbuat apa kan? Tenang, Tuan Su. Asal uangnya sampai. Aku akan manfaatkan Nona Ye di ranjang sakit ini agar kau dapatkan Ye Linger. Kalau begitu merepotkanmu. Lin Xiaoyao, benar-benar nasib kita selalu bertemu. Kenapa kau datang? Kebetulan sekali ternyata, kau si pecundang. Kalau bukan karena hari ini aku ada urusan penting, pasti ku buat kau sengsara. Suyun, saya yang mengundang Xiaoyao sebagai dokter ajaib untuk memeriksa kakakmu. Hati-hati dengan ucapanmu. Linger, saya datang ke keluarga Ye juga untuk membantumu. Lin Xiaoyao ini hanya penjual buah. Linger, jangan tertipu olehnya. Kemampuan saya tidak bisa kamu tentukan. Dokter dan pasien butuh jodoh. Asalkan Linger percaya pada saya, itu cukup. Penyakit kakak saya telah diperiksa semua dokter. Tidak ada yang berhasil.
Saya harus membiarkan Dr. Lin mencoba. Siapa bilang tidak bisa sembuh? Hari ini saya bawa Master Wang Tian. Dia pernah membuka mata ketiga. Dia pasti bisa menyembuhkan kakakmu. Membuka mata ketiga? Baik. Kalau begitu saya ingin lihat bagaimana cara kamu mengobati. Master Wang Tian, bagaimana pendapatmu tentang penyakit kakak Ye ini? Berdasarkan pengamatan saya, Nona Ye tertua ini terikat oleh benda najis. Untuk membuatnya bangun, saya punya cara. Wah, itu bagus sekali Master Wang Tian. Kalau begitu, silakan bertindak. Baik. Minggir semua, saya akan mulai ritual. Apa yang kamu tertawakan? Kamu datang untuk mengganggu? Berpura-pura spiritual, main tipu-tipu saja. Kamu ini omong kosong. Tuan Su, anak muda ini berkata kasar. Kamu sengaja mau buat onar ya? Lin Xiaoyao, kalau kau menghambat pengobatan kakak Ye, aku tidak akan memaafkanmu. Aku tidak takut ancaman kalian. Xiaoyao, apakah Master Wang Tian ini benar bisa menyelamatkan kakakku? Tenang. Aku tak akan biarkan pendeta palsu ini berbuat semaunya. Dan aku pasti bisa menyembuhkan kakakmu. Omong kosong. Hari ini kau berdiri sini dan lihat bagaimana Master Wang Tian membangunkan kakak Ye. Silakan Master Wang Tian. Kakak, kau sadar. Lihat bocah sialan. Master Wang Tian hanya butuh beberapa gerakan untuk membangunkan kakak Ye. Kau ini siapa? Kak. Kakak, bicaralah. Kak, aku mau pergi. Linger, semua milik keluarga Ye serahkan pada Suyun. Kamu harus bersama Suyun. Kakak, sadarlah, Kak. Ini bagaimana sebenarnya? Ya, Master Wang Tian, ini bagaimana? Tolong selamatkan kakak Ye. Haha. Saya hanya bisa merapal mantra agar Nona Ye sadar sejenak. Tapi ajalnya sudah tiba. Saya pun hanya bisa tak berdaya. Lin Xiaoyao, kamu pasti bisa selamatkan kakakku, kan? Kumohon, selamatkan dia. Cukup dengan sandiwara kotor ini. Aku sudah muak. Sudah waktunya bertindak. Kalau tidak, kakak Ye benar-benar tak tertolong. Lin Xiaoyao, jangan berani-berani mendekati kakak Ye. Suyun, jangan menghalangi. Tabib Lin akan menyelamatkan kakakku. Linger, kamu ini benar-benar otak cinta. Lin Xiaoyao ini cuma pedagang buah. Bisa apa dia menyelamatkan orang? Bodoh. Kamu bilang apa? Kalian benar-benar percaya kakak Ye baru saja sadar? Ekspresinya datar, anggota tubuhnya kaku. Sudah jelas dia dikendalikan pikirannya. Kamu jangan di sini berbicara omong kosong. Kakak Ye sudah sekarat. Sudah waktunya mempersiapkan pemakaman. Jangan buang-buang waktu di sini. Suyun, kalau kau masih bicara sembarangan, segera pergi dari keluarga Ye. Suyun, kau berulang kali menghalangiku menyelamatkan kakak Ye. Apa maksudmu sebenarnya? Maksud apa yang kumiliki? Aku cuma merasa kau ini tidak bisa diandalkan. Aku tak bisa dipercaya. Kau pikir apa yang kalian lakukan benar-benar sempurna? Alasan kakak Ye bisa bangun semua karena boneka ini. Kau... Bangun! Kakak. Lin Xiaoyao, kakakku masih tak bereaksi sama sekali. Dia meniru ucapan saya. Linger, semua milik keluarga Ye kuberikan padamu. Kamu harus bersama Lin Xiaoyao. Linger, semua milik keluarga Ye kuberikan padamu. Kamu harus bersama Lin Xiaoyao. Tutup mata. Lin Xiaoyao, kakakku sebenarnya kenapa? Apa yang sebenarnya terjadi? Master Wang Tian ini sebenarnya pendeta palsu. Entah apa niat jahatnya. Menggunakan ilmu boneka mengendalikan ucapan kakakmu. Hei, kau omong kosong. Benar Lin Xiaoyao, kau ngomong apa sih? Saya ngomong, Suyun, Master Wang Tian. Apakah kakak Ye
Gelang di tangannya benar-benar tak bermasalah? Gelang itu kan cuma gelang biasa. Masa ada masalah? Master Wang Tian. Kebenaran tak bisa disembunyikan. Bersembunyi terus tak ada gunanya bagimu. Bocah sial, kau pikir aku takut? Energi spiritual murni sekali. Kau bahkan menghancurkan seluruh kultivasiku. Pendeta palsu ini belajar ilmu sesat, berani menipu orang. Menghancurkan kultivasimu sudah lumayan baik. Bangun segera. Kakak, akhirnya kau sadar. Kau terbaring sudah beberapa hari. Kamu diselamatkan oleh Tabib Lin. Tabib Lin, terima kasih sudah menyelamatkanku. Tidak apa-apa. Tapi kakak Ye sebenarnya tidak sakit. Apa sebenarnya yang terjadi? Biarkan Master Wang ini yang menjelaskannya. Tidak. Bukan aku, Nona besar. Suyun yang menyuap saya, menyuruh saya memainkan sandiwara ini. Dan dia juga menyuruhku membuat gelang-gelang ini untuk diberikan kepada kedua nona. Saya hanya dibayar untuk melakukan tugas. Ini bukan salah saya. Dukun brengsek, omong kosong. Kau berani memfitnahku. Kakak Ye, jangan percaya dia. Suyun, rupanya kau dalangnya keluarga Ye dan Su selalu akur. Untuk apa kau melakukan ini? Kakak Ye, aku terlalu cinta pada Linger. Aku ingin bersamanya. Niatku baik, tapi caranya salah. Kurasa kau bukan cuma ingin mendapatkan Linger, kau juga ingin menguasai seluruh harta keluarga Ye Suyun. Ambisimu gila. Bukan begitu. Dengarkan penjelasanku. Suyun, kau masih mau cari alasan? Mengingat hubungan baik antara keluarga kita, aku tak akan menuntutmu. Tapi mulai sekarang, hubungan keluarga Ye dan Su berakhir di sini. Segera pergi dari rumah Ye. Kakak Ye, aku salah. Aku mohon, maafkan aku kali ini. Kalau tidak pergi, kau akan kusuruh orang lempar keluar. Lin Xiaoyao, kau gagalkan rencanaku. Kau tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Baik, kapan saja aku siap. Sekarang semuanya sudah jelas. Maka aku pamit. Tunggu dulu, dukun busuk. Bersekongkol dengan Suyun menipu kepercayaanku, ingin merampas harta dan nyawa. Sekarang kau mau cuci tangan dan kabur? Aduh. Nona, aku salah. Aku sesaat terbutakan. Kumohon, ampuni aku. Dokter Lin, dukun ini bagaimana menurutmu? Tuan Wang, ku beri kau jalan terang. Pergilah ke satuan penegak hukum, akui semua perbuatan kejimu. Jelaskan semuanya. Sisa hidupmu jangan ganggu orang lagi. Baik. Aku segera pergi. Terima kasih Dokter Lin telah mengampuni nyawaku. Ini semua salah ini. Kakak, untung hari ini ada Dokter Lin yang menolong kita. Aku tahu Dokter Lin. Terima kasih banyak kali ini. Kedepannya, jika butuh bantuan keluarga Ye, silakan katakan. Kami tak akan menolak. Hal kecil saja. Jika tak ada hal lain, aku pamit dulu. Kakak. Linger, Dokter Lin telah menyelamatkan nyawa kakak. Bagi keluarga Ye kita, ini budi yang sangat besar. Cepat bawalah hadiah berharga, datang sendiri ke keluarga Lin untuk berterima kasih, baru tulus. Baik, aku segera pergi. Wah, tubuhnya sempurna. Kok agak mirip kakak Linger. Benar-benar Kak Linger ya? Xiaoyao, Kak Linger benar-benar kamu? kamu yang menyembuhkan kakakku. Aku ingin datang ke rumahmu untuk berterima kasih secara langsung. Tapi tak disangka mobil ini tiba-tiba mogok di tengah jalan. Sedang bingung harus bagaimana.
kamu muncul. Kak Linger, dengan hubungan kita perlu sampai datang sendiri ke rumah untuk berterima kasih. Xiao Yao, aku sudah datang. Mobilnya sekarang rusak lagi. Bisa antar aku pulang? Naiklah. Sekarang pas pulang, kebetulan waktu makan, Iya. duduk yang mantap. Ah, Jalan gunung berliku, peluk aku erat-erat baru stabil. aduh. Bu, pak aku pulang. Ini adalah yang pernah aku sebutkan yang membeli buah kita, ya Linger. Wah, Linger. Cepat, duduk. Halo Tante. Jangan sungkan, duduk. Cepat duduk. Aku tambahin piring sama sumpit. Hahaha. Haha. Kak Linger cantik sekali. Apa ini calon kakak ipar untukku? Jangan nebak sembarangan. Hari ini aku datang ingin berterima kasih pada Xiao Yao yang menyembuhkan kakakku. Ini 10 juta. Anggap saja sebagai bayaran konsultasi. Linger ini, aku tidak bisa terima, ambil kembali. Iya, Linger. Kamu yang bantu kami jual jeruk. Lagi pula kawan baik Xiao Yao. Uang ini kami tidak bisa terima. Betul, kamu terhadap kami telah memberikan kesempatan pada kami membawa Xiao Yao untuk menjual buah Qingshan desa kami kemana-mana. Sudah sangat membantu desa Qingshan. Uang ini kami tidak bisa terima. Ini urusan terpisah. Keluarga Ye kami di Gunung Feng juga cukup terkenal. Uang ini harus kamu terima. Kalau tidak, orang luar akan bilang keluarga Ye tidak tahu balas budi. Baiklah, kalau begitu aku terima dulu. Ayo makan lagi, banyakin. Aku sudah kenyang. Kalau begitu aku pulang dulu. Ini sudah malam. Kamu seorang gadis. Di jalan juga tidak aman. Begini saja. Malam ini, kamu menginap di sini. Ini. Kebetulan mobilmu rusak, Linger. Malam ini. Menginap di sini dulu. Besok mobilmu diperbaiki. Aku antar kamu pulang. Wah, terima kasih banyak. Malam ini merepotkan. Ah, tidak merepotkan. Keluarga kami, semua menyambutmu. One Air. Kamu bantu Ling Air membereskan kamar. Baik. Aku juga ikut bantu. Bagus. Haha. Sayang, kamu ini lagi mau apa? Waduh, jangan ikut campur. Xiao Yao, Ling Air itu anak yang pengertian dan cantik juga. Kamu harus jaga baik-baik. Bu, kamu jangan ikut campur. Bocah bodoh. Urusan anak-anak jangan kamu ikut campur. Xiao Yao anak kita. Kamu nggak buru-buru, aku yang buru-buru. Kamu pergi, cepat bantu dia. Cepat pergi. Baik, aku pergi. Bocah bodoh. Latihannya masih kurang. Sepertinya butuh batu spiritual. Pergi. Pergi. Kak Linger, Tikus. ada apa? Tikus. Kak Linger jangan takut. Aku yang urus. Terima kasih, Xiao Yao. Kak Linger, kamu tahu di kota kabupaten ada yang jual batu giok? Batu giok. Apa yang mau kau lakukan dengan batu giok? Batu giok itu bagus untuk memperkuat tubuh. Aku lagi pengen nambah stamina. Tubuhmu kelihatannya udah bagus banget. Tapi kalau kau mau cari batu giok, kau tanya ke orang yang tepat. Besok di rumahku kebetulan ada lelang batu giok. Kalau kau mau ikut, aku bisa anterin kau. Kalau gitu Kak Linger istirahat dulu. Aku pulang ya. Itu? Bisa nggak kau temani aku tidur? Aku masih merasa agak takut. Kalau gitu aku temani. Itu?
Bolehkah aku tidur sambil memelukmu? Supaya aku bisa tidur lebih tenang. Hmm, Aduh, Kak Linger, aku tidak sengaja. gak apa-apa, aku tahu. Cuma aku belum pernah begitu sama cowok. Kamu jangan bilang siapa-siapa, ya? Tenang, aku pasti diam. Kak Linger, sebentar lagi ke Taman Buah Segar. Aku mau siap-siap dulu. Hmm, Aku pergi dulu. hmm. Aneh ya. Kalau Xiao Yao ada di sampingku, hatiku jadi tenang. Badan juga terasa hangat. Astaga, aku ini kenapa? Aku. Yang Dabin. Ya, Kak Xiaoyao, Kak Ling, kalian datang. Xiao Yao, ini berkat kau. Setelah mengakuisisi bisnis yang Dabin, aku khawatir tak sanggup. Untung dia datang bantu tiap hari, baru aku bisa santai. Dabin sudah berubah. Kesadarannya tinggi ya. Hehe, berkat bantuan Kak Xiaoyao, dibimbing dengan baik. Aku pergi dulu ya. Linger, Suyun, kenapa kau datang lagi? Linger, tunggu aku ambil alih Taman Buah Segar ini. Putus jalur penjualan jeruk Lin Xiaoyao. Lihat saja nanti bagaimana dia masih sombong. Saat itu, kau hanya bisa ikut aku. Katakan, Taman Buah Segar ini berapa harganya? Aku beli. Maaf, Taman Buah Segar tidak dijual. Tidak dijual. Aku tawar 5 juta, bagaimana? Harganya sudah pantas kan? Bukan masalah uang. Taman Buah Segar ini kubangun sendiri dari nol. Berapapun harganya, tidak dijual. Aku, putra keluarga Su terhormat, sudah melirik Taman Buah Segarmu, itu kehormatan untuk kalian. Kau berani menolakku? Hanya keluarga Su, kupikir hebat sekali. Xiao Yao, keluarga Su punya koneksi kuat, banyak kenalan. Lebih baik jangan cari masalah. Kukira kau hebat. Hanya segini. Bocah, kata-katamu keterlaluan. Linger, apa yang kau suka dari si imut kecil ini? Kalau kau ikut aku berikan lagi 5 juta. Bagaimana? Di hadapanku berani merayu pacarku. Kau cari mati? Kau mukulku lagi? Baik, hari ini kita selesaikan semua urusan. Suyun, letakkan itu. Bicaralah baik-baik. Hahaha, Lin Xiaoyao, kau takut? Dengan caramu yang payah itu, bagiku sama sekali tak berarti. Kalau kau berlutut sujud dan minta maaf, mungkin ku biar kau utuh. Kemampuan biasa, tapi mulut besar. Jangan kira bawa senjata lalu jadi hebat. Itu tak selamatkanmu. Xiao Yao, saat ini jangan sok jago. Mengalah dan minta maaf itu biasa. Kak Linger jangan khawatir. Taklukan dia mudah saja. Cuma, kalau ada dukungan darimu, aku lebih semangat. Kalian berdua jangan lebay. Lin Xiaoyao, aku bunuh kau sekarang. Kenapa? Pistolku macet. Coba lihat tanganmu. Wahahaha. Lin Xiaoyao, kau berani main-main? Aku tak main-main. Kau sendiri yang salah. Tunggu saja.
Aku akan cari orang hajar kau. Kak Xiaoyao ini Yang Dabin. Jadi kamu orang kejam yang Suyun bilang ke kamu. bukan Bang Xiaoyao. Aku sudah berubah jadi baik. Aku cuma punya sedikit hubungan dengan keluarganya. Tenang soal ini, aku pasti bantu selesai. Pasti puas. Halo Bang Bin, ini aku Suyun. Aku minta tolong kamu urusin seseorang. Halo Bang Bin, Bang Bin. Bang Bin, kamu di sini? Bang Bin siapa? Aku nggak kenal. Bang Bin salah orang. Hubungan kita, Hubungan apa? Cepat minta maaf. kamu juga ditaklukkan Lin Xiaoyao? Nama Bang Xiaoyao boleh kamu sebut? Bang, Pernah lihat tamparan sebesar box? Bang. Aku minta maaf. Cepat. Linger Lin Xiaoyao. Aku salah. Maaf ya Bang Xiaoyao, aku urus dulu. Lin Xiaoyao, hari ini untung ada kamu. Kalau enggak, berantakan lagi. Masih sopan sama aku? Mending hadiah lagi. Banyak yang lihat kok ketagihan. Itu sudah sore, acara lelang batu giok sebentar lagi mulai, ayo pergi. Lin Xiaoyao. Kenapa aku bisa selalu bertemu denganmu di mana-mana? Suyun, kita bertemu lagi. Lin Xiaoyao, balai jamuan ini bukan tempat untukmu. Pergi sana, atau aku akan menyuruh satpam mengusirmu keluar. Suyun Xiaoyao adalah orang yang berjasa bagi keluarga Ye. Dia juga tamu kehormatan yang aku undang hari ini. Kalau kau menyusahkannya, berarti kau bermusuhan dengan keluarga Ye. Linger, untuk orang ini, apakah itu sepadan? Jangan bicara omong kosong. Begini saja, hari ini ada banyak batu giok mentah di sini. Mari kita bertaruh dengan taruhan batu, bagaimana? Taruhan batu, baik. Ayo bertaruh. Taruhan batu adalah keahlianku. Xiaoyao, Suyun cukup ahli soal batu giok. Di Gunung Feng, belum ada yang bisa menandinginya. Linger benar, taruhan batu memang keahlianku. Tunggu sebentar, akan kulihat bagaimana kau kalah. Sombong sekali kau. Lalu bagaimana syarat taruhannya? Kalau begitu kita bertaruh, siapa yang kalah harus berlutut kepada pemenang dan jadi mainan lucu. Bagaimana berani bertaruh? Kedengarannya menarik. Tapi, aku khawatir akan menghancurkanmu. Hah, aku tak akan memberi ampun. Nanti kulihat bagaimana kau bersikap. Xiaoyao, kalau kau tetap mau bertanding, bagaimana kalau aku gantikanmu? Aku masih punya sedikit pengetahuan soal batu giok. Lebih baik daripada kau kalah padanya. Tenang Kak Linger. Aku bisa. Baik, semangat. Katakan apa aturan taruhan batu? Hahaha. Aturan saja tak tahu. Benar-benar amatir. Kamu sok sekali. Karena pesta ini diselenggarakan keluarga Ye, maka keluarga Ye yang beri tantangan. Dalam setengah jam, masing-masing pilih batu mentah senilai 1 juta. Siapa yang gioknya paling berharga, dialah pemenang. Dia cuma pedagang buah, mana punya 1 juta. Lebih baik menyerah. Xiaoyao, main saja keluarga Ye yang tanggung. Tenang Kak Linger. Aku bisa. Suyun, kamu tunggu saja menjadi anjing di bawah kakiku. Waktu mulai. Kak Xiaoyao, semangat. Batu ini kosong. Ini dia.
Ini barang bagus. Cara dia pilih langsung ketahuan amatir. Berani lawan aku? Waktu habis. Waktu habis. Lin Xiaoyao, cara kamu pilih batu. Aku malas mengalahkanmu. Tenang, aku menang. Master buka. Batu ini belah dua. Wah, hijau. Giok Suyun ini nilainya luar biasa. Lin Xiaoyao kalah. Sekarang berlutut sujud padaku gonggong dan minta maaf. Tenang dulu, batu mentahku belum dibuka. Wah, Kak Linger, batu mentah seperti apa yang paling berharga? Menurut para ahli, harus hijau kaisar. Ada apa? Kalau begitu yang ini. Master langsung poles. Hahaha, lucu sekali. Jangan-jangan kau anggap sampah ini sebagai harta karun? Hah? Sampah atau bukan, sebentar lagi kau akan tahu. Master Pulse untuknya, biar dia putus asa. Muncul hijau. Muncul hijau. Itu bahkan hijau kaisar terbaik. Xiaoyao, batu giokmu ini adalah alat tukar utama dalam jenis hijau kaisar. Nilai triliunan. Ini Bagaimana, Suyun? Mau lanjut bertaruh? tidak perlu. Aku kalah. Suyun, taruhan kita tadi kau belum lupa, kan? Aku mengaku kalah. Guk guk guk. Lin Xiaoyao, kau tunggu saja. Aku belum selesai denganmu. Xiaoyao, keluarga Suyun pengaruhnya sangat besar, dan dia punya pendukung, yaitu ahli bela diri kuat. Kau harus sangat berhati-hati. Tenang. Ahli bela diri kuat apapun bagiku hanya hal sepele. Xiaoyao, apa kau belum sadar betapa seriusnya masalah ini? Sekarang juga ikut aku pulang. Keluarga Ye akan melindungimu. Ah, Lin Xiaoyao, hari ini kau membuatku sangat malu. Aku harus balas dendam ini. Di belakangmu hanya ada Yang Dabin. Tapi di belakangku ada orang yang jauh lebih hebat. Halo, Kak Chen, ini Su Xiao. Aku ingin minta Kak Chen turun tangan. Bantu aku menghajar seseorang. menghajar orang? Aku sekarang sedang menyimpan tenaga. Sibuk dengan buah Qingshan. Tidak lagi urusan seperti itu. Jangan, uang bukan masalah. Aku bayar 1 juta. 1 juta? Haha. Tarifmu ini cukup menarik. 2 juta. Baiklah, kita ketemu dan bicara detail. Oke, besok malam Hotel Gunung Feng pasti datang. Lin Xiaoyao, Kak Chen adalah jagoan bela diri Gunung Feng. Dengan bantuannya, kau tamat riwayatmu. Lin Xiaoyao ini dulu bodoh dan miskin. Tidak hanya menanam buah Qingshan yang sangat laris, tapi juga menguasai ilmu pengobatan tingkat tinggi. Orang ini pasti dapat kesempatan besar, bukan orang sembarangan. Kak, Linger, kamu dan Tabib Lin ini oh. Kakak, Lin Xiaoyao baru-baru ini
datang ke Gunung Feng cari batu giok. Aku undang dia untuk tinggal di rumah beberapa hari. Bagus, bagus. Keluarga Ye kami sangat menyambut Dr. Lin. Kami juga akan buka semua akses untuk bantu dia cari batu giok termahal. Kalau begitu terima kasih. Oh iya, aku tidur di mana malam ini? Wah, Dr. Lin, lihat keluarga kami tak ada kamar kosong lagi. Bagaimana kalau malam ini kamu dan Linger numpang tidur bersama saja? Kakak, Cepat kejar dia. Oh, baiklah. Xiaoyao, kakakku suruh kita tinggal bersama. Kamu tidak senang. Tidak, kalau kamu tidak nyaman, ya aku tidur di lantai. Sebaiknya kamu tidur sama aku saja. Kakak Linger, apa yang kamu pikirkan? Bisa cerita padaku? Xiaoyao, kamu pacarku. Apapun yang kamu lakukan, aku rela. Kak Xiaoyao, tadi malam kita... Kakak Linger. Tadi malam kita lakukan pertemuan yin yang. Sekarang kultivasiku naik drastis. Syukurlah. Cuma pinggangku ini agak tidak tahan. Kakak, kenapa kamu menguping? Linger, apa maksud buruk kakak? Cuma mau lihat keadaanmu. Kakak Ye, kalian lanjut bicara. Aku tidak ganggu. Baik. Linger, tadi malam kalian... Linger, tabib Lin itu benar-benar orang hebat. Bisa jadi wanita dia, itu rezeki seumur hidupmu, keberuntungan besar. Orang penting seperti dia, keluarga Ye harus jaga baik, jangan sampai diabaikan. Kamu harus manfaatkan kesempatan ini. Suyun, mau apa kau? Hei Linger, aku sudah paham. Karena kamu pilih bersama Lin Xiaoyao, aku doakan kalian. Suyun, aku terkejut kau bisa berpikir begitu. Aku juga senang. Dulu aku banyak berbuat salah. Malam ini aku adakan perjamuan di Hotel Gunung Feng, khusus untuk minta maaf padamu dan Lin Xiaoyao. Maafmu sudah kuterima. Perjamuan tak usah. Linger, beri aku kesempatan untuk menebus kesalahan, atau hatiku takkan tenang. Baik, akan kupikirkan. Xiaoyao, datangmu tepat waktu. Barusan Suyun bilang, malam ini mau mengajak kita ke Hotel Gunung Feng untuk minta maaf langsung. Dia ini lagi main apa nih? Lebih baik kutolak saja. Rasanya dia tidak jujur. Tidak apa. Kalau dia mau main, kita temani sampai akhir. Hari ini kita habisi dia sampai benar-benar tunduk, supaya dia tidak selalu mengganggu. Baik, aku siapkan untukmu setelan yang mencolok. Ini kan sudah bagus. Kamu ngerti apa harus mewah? Kalau tidak, sayang dengan kemampuan hebatmu ini. Baiklah. Ya. Acena, ada apa? Acena, ada apa? Kak Xiaoyao, sekarang buah cingshan laris. Aku ingin kerjasama untuk mengembangkannya ke seluruh negeri. Bagaimana menurutmu? Aku tentu setuju, tapi aku sudah kontrak eksklusif dengan Kak Linger. Kalau kerjasama denganmu, apakah boleh? Tidak apa-apa. Aku akan cari kamu dan Kak Linger untuk berdiskusi soal detail kerjasama
tawaranku tak akan mengecewakan. Baik, malam ini datang ke Hotel Gunung Feng. Aku dan Linger kebetulan mau temui orang. Hotel Gunung Feng. Suyun malam ini juga ajak aku ke sana. Jangan-jangan, hahaha. Kak Xiaoyao, aku ke sana cuma untuk beri pelajaran Suyun. Tenang, aku pasti tak akan bersekongkol. Jadi Suyun mau meminjam tenaga untuk melawan? Kak Xiaoyao, maksudmu? Tak apa, kamu cukup datang tepat waktu di Hotel Gunung Feng. Baik. Hu Suyun Berani berencana pakai tangan Chen Ge untuk menyingkirkan aku. Ini bunuh diri namanya. Lin Xiaoyao, malam ini dengan bantuan Chen Ge, pasti ku buat kau malu. Wah, Linger kau datang. Lin Xiaoyao, jangan-jangan kau sungguh mengira dirimu layak untuk Linger. Linger sudah jadi wanitaku, kenapa aku tak layak? Linger, kalian berdua ternyata. Latar belakangmu apa? Kau layak bersama Linger? Latar belakang? Aku lahir di desa Qingshan, keluarga Lin menanam jeruk, jualan kecil-kecilan. Memang kenapa? Kau sendiri tahu kau cuma si miskin Linger, aku si anak orang kaya, kau tolak. Pilih si penjual buah si melarat. Suyun, kau undang kami, katanya mau minta maaf langsung. Permintaan maaf tak kulihat wajah mengejekmu, justru jelas kulihat. Xiaoyao, kita pergi. Jangan buru-buru pergi, Lin Xiaoyao. Kau bersama Linger kan cuma demi uang, begini saja. Kartu ini ada 5 juta. Ambil, langsung tinggalkan Linger. Suyun, kamu pikir karena punya sedikit uang bisa berbuat semaumu di mataku? Kau cuma orang tak berguna. Lin Xiaoyao si kampungan, berani menghina aku. Memangnya kenapa kalau aku hina? Kau berulang kali jadi pecundangku. Kalau bukan orang tak berguna, lalu apa? Aku... Kau kan tahu kemampuanku, masih berani melawan? Lin Xiaoyao, aku tak sudi berdebat denganmu. Nanti saat kakak Chen datang, lihatlah bagaimana dia menghajarmu. Linger, nanti akan kuperkenalkan kakak Chen padamu. Dia adalah petarung terhebat di Gunung Feng. Suyun, kakak Chen tak perlu kau perkenalkan. Karena kau sengaja cari masalah, maka kami juga tak perlu tinggal di sini. Xiaoyao, ayo kita pergi. Linger, jangan buru-buru pergi. Kakak Chen bukan orang yang mudah ditemui. Kalau kau pergi, pasti akan menyesal. Cuma Achen. Kupikir siapa? Bahkan kalau Achen datang, dia harus sopan memanggilku kakak Xiaoyao. Dasar si imut kecil, suka membual, tak pernah introspeksi kemampuan diri sendiri. Xiaoyao, tak perlu dengan orang seperti dia berdebat. Kakak Linger tak apa. Nanti meski Achen datang, dia akan memanggilmu istri kakak. Wah. Kamu memang jago ngomong besar, Linger. Kamu sungguh percaya. Tokoh seperti Chen Ge, nenek moyangku datang sekalipun harus menghormatinya. Kamu saja mau jadi kakak angkat Chen Ge, sungguh menggelikan. Tidak percaya, ya? Kalau tidak percaya, nanti aku suruh Achen jelaskan sendiri padamu. Sudahlah, jangan panggil Achen terus. Kamu kenal dia belum tentu kenal kamu. Mau dia yang jelaskan nanti, nomor HP-nya pun tak punya kan? Achen boleh datang sekarang. Pura-pura saja. Wajahmu sungguh tebal ya. Nanti kalau Chen Ge datang, kebohonganmu akan terbongkar. Nanti lihat bagaimana kamu menghadapinya. Masih ketawa? Nanti kamu akan menangis dan minta ampun padaku. Buat aku menangis? Kurasa nanti kamu yang menangis. Kalau nanti Chen Ge mengakui kamu sebagai kakak angkat, aku akan berlutut dan sujud minta maaf padamu. Kalau tidak, kamu akan kubuat cacat. Baik,
Jangan menyesal nanti. Cenga anak inilah tidak hanya merampas wanita saya, tapi juga berulang kali memukuli saya. Tolong Anda bereskan dia baik-baik. Maksudmu, kau habis dipukuli dan mau balas dendam? Benar, Cenga, anak ini bilang Anda anak buahnya dan menghina Anda. Kita bekerja sama, pasti bisa membuatnya mati tanpa kuburan. Kau tahu siapa dia? Dia cuma anak miskin penjual buah, sedikit tahu ilmu bela diri, lalu sok jago di sini. Dia bahkan menghina Anda. Membunuhnya semudah menginjak semut? Diam, siapa yang kau mau bunuh? Cenga, kau salah orang. Aku minta kau urus Lin Xiaoyao. Diam kau, dasar sampah tak berguna. Chen, kau cukup sombong ya. Bos ada di sini. Bos ada di sini. Berani mana saya? Berani mana? Istri bos juga ada. Cenga, kau panggil dia apa? Dia cuma penjual buah, si imut kecil. Buta matamu. Kau berani menghina kakak saya? Kau benar-benar cari mati. Lin Xiaoyao benar kakakmu? Berani sebut nama kakak saya. Elong Ahu, lumpuhkan dia. Kak Chen, aku salah. Maafkan aku. Salah sujud. Yang kau sakiti adalah Tuan Lin, dia di sini. Lin Xiaoyao, bukan Tuan Lin. Aku salah. Aku berulang kali menantangmu, bahkan mengingini wanitamu. Aku ini siapa? Aku tak pantas. Bagaimana menyerah? Ya, aku menyerah sebagai bukti ketulusan. Semua harta keluarga Su kuserahkan padamu. Aku janji mulai sekarang, aku akan menghilang darimu, tak akan kau lihat lagi, kumohon berbelas kasih. Maafkan aku kali ini. Nah, baru baik cepat pergi. Baik-baik, aku segera pergi. Linger, urusan bisnis aku tak paham industri keluarga Su ke depan. Kuserahkan padamu. Masih bedakan kita? Bisa membantumu urus ini adalah kehormatanku. Mereka sangat mesra. Chen, jangan panggil mereka lagi. Terkesan preman. Baik-baik, kalau begitu panggil Kak Xiaoyao, Kak Linger. Oh ya, Kak Chen. Bukankah kau ingin jual buah Qingshan ke seluruh negeri? Nanti kau dan Linger teken kontrak. Kita bersama kembangkan buah Qingshan besar dan kuat. Capai kejayaan. Hahaha, aku pergi dulu. Tak ganggu Kak Xiaoyao dan Kak Linger lagi. Elong Ahu, ayo pergi. Kau kenapa memerah? Mana ada? Oh, hari sudah sore. Aku harus kembali ke desa Qingshan. Tunggu dulu. Malam ini aku masih ingin... Ingin apa, katakan. Jahat, aku nggak mau ngomong sama kamu. Kalau kamu nggak bilang aku pulang ke desa Qingshan loh. Tuan, penyakit apa yang Tuan derita? Bagaimana kalau Tuan periksa aku? Baiklah. Wah, Tuan, detak jantung Tuan sangat cepat. Napasnya tersengal-sengal. Kepala juga mengeluarkan uap panas. Sepertinya butuh obat. Betul lah. Aku butuh obat. Kau adalah obatku. Tuan, jangan. Mau main ya? Kalau begitu main sampai puas. Xiaoyao, saat ini toko rantai Taman Buah Segar sudah lebih dari 10.000 di seluruh negeri. Ini semua berkatmu. Kakak Linger, jangan sungkan. Ini karena pilihanmu tepat memilih orangku dan juga memilih jerukku. Mulut manis. Bicara soal jeruk bisa menyelipkan diri sendiri. Kak, Waner, kenapa kau datang? Kak, kau memimpin desa kita menjadi desa terkaya seantero negeri. Warga desa untuk berterima kasih padamu membuat spanduk penghargaan dan mengantarnya ke rumah. Aku sengaja datang untuk memberitahumu. Warga desa sungguh baik hati.
Itu sudah seharusnya. Kau memimpin desa kita menanam jeruk hingga menghasilkan buah emas. Barulah desa kita jalan terbuka, ekonomi hidup semakin makmur. Jasa ini lebih berat dari gunung. Mereka tak akan pernah berhenti berterima kasih padamu. Desa Cingshan adalah rumahku. Ini semua yang harus kulakukan. Kak, kau terlalu rendah hati. Kak Xiaoyao, hahaha. Sang Yu, Tuan Lin, Kak Xiaoyao, buah Cingshan ini luar biasa. Tidak hanya laris di dalam negeri, pesanan dari pasar luar negeri juga terus mengalir. Ini penjualan bulan ini. Ini benar-benar belum pernah terjadi sebelumnya. Hahaha. Buah Cingshan dapat memberi manfaat pada lebih banyak orang, itu juga hal yang bermakna. Kak Xiaoyao, apa rencana selanjutnya? Kami masih akan ikut bekerja denganmu. Ya, Xiaoyao. Dengan kemampuanmu, dimanapun kau akan bersinar. Kalau begitu, Kak, apa yang akan kau lakukan selanjutnya? Menanam jeruk memang dapat memberi manfaat pada lebih banyak orang. Tapi hidup harus punya cita-cita luhur. Apalagi aku memikul tanggung jawab besar. Masih banyak misi lain yang menunggu untuk kuselesaikan. Aduh, Xiaoyao,